Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aisyah dari kelas 11 IPS 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran Somme. Pertempuran Somme merupakan pertempuran terbesar antara Anglo-Prancis dan Jerman yang terjadi pada tanggal 1 Juli sampai 21 November 1916 pada Perang Dunia I. Awalnya, pertempuran di Somme bertujuan untuk mengendurkan tekanan terhadap Prancis di Verdun dan mencapai kemenangan atas Jerman di front barat. Tokoh yang terlibat ada Douglas Haig, Ferdinand Foch, Max von Gallwitz, dan Fritz von Bülow. Sedangkan negara yang terlibat ada Inggris Raya, Prancis, Australia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, India Britania, dan Jerman. Jalan dan akhir peristiwa. Pertempuran ini bermula pada awal 1916 saat Prancis mengusulkan penyerangan gabungan Prancis-Inggris secara bersama. Tekanan yang kuat dari Jerman terhadap Prancis di Verdun sepanjang 1916 membuat aksi yang dilakukan di Somme semakin mendesak, sehingga tentara Inggris mengambil peran utama dalam penyerangan. Pada saat itu, pasukan Inggris dan Jerman saling berhadapan. Di sisi lain, Prancis yang pernah berpengalaman di Verdun memiliki jumlah artileri yang lebih banyak. Parit perlindungan dua kubu hanya terpisah jarak beberapa ratus meter di tanah tak bertuan. Kemudian, pada 1 Juli 1916, tentara Inggris menyerang bagian utara Somme bersama 14 divisi infanteri. Inggris menggunakan 3.000 senjata yang terus-menerus menembak 1.738.000 peluru selama 7 hari guna melemahkan pertahanan Jerman. Sedangkan Prancis menyerang dari arah selatan Somme dengan 5 divisi. Prancis dapat menyerang di rerumputan dengan kekuatan yang lebih besar sehingga jumlah korban jiwa lebih sedikit dibandingkan Inggris. Setelah membombardirkan Jerman, di hari pertama serangan pada pukul 7.20, Inggris mengerahkan 100.000 tentara yang berasal dari Kesatuan East Surrey Regiment untuk merebut parit Jerman. Strategi Inggris disusun oleh Douglas Haig dan Henry Rawlinson, GOC keempat Angkatan Darat. Mereka berasumsi bahwa serangan artileri telah berhasil memporak-porandakan pertahanan Jerman dan yakin sudah akan menang. Namun, artileri tidak memiliki kemampuan untuk memotong semua kawat pertahanan, menghancurkan parit Jerman, dan melumpuhkan semua senjata musuh, atau memberikan serangan yang berguna untuk infanteri. Kemudian, pada pukul 00 tanggal 1 Juli, artileri bergeser terlalu jauh dari parit bagian depan milik Jerman sehingga formasi infanteri terbuka. Setelah Jerman mengetahui strategi Inggris, para komandan Jerman segera memindahkan pasukannya. Saat serangan di parit Jerman berhenti, Inggris segera mengerahkan pasukan infanterinya. Sebanyak 100.000 tentara Inggris yang masing-masing membawa 30 kg peralatan memanjat keluar dari parit dan mendekat ke arah musuh. Pada 2 Juli 1916, sejumlah penembak dari Machine Gun Corps ditugaskan untuk memantau lokasi pertempuran. Pertempuran Somme berakhir tanpa kemenangan dari pihak manapun. Cuaca yang dingin dan basah menyudahi pertempuran Somme. Selain itu, akomodasi dari kedua belah pihak sudah tidak mencukupi lagi untuk melanjutkan pertempuran. Ada beberapa pertempuran kecil yang terjadi saat pertempuran Somme berlangsung. Yang pertama, pertempuran Albert. Ini merupakan serangan Inggris dan Prancis terhadap Jerman sebagai serangan pembukaan pada pertempuran Somme. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 1 Juli sampai 13 Juli 1916. Kedua, ada pertempuran Byzantine Ridge. Pertempuran Byzantine Ridge adalah serangan Angkatan Darat Inggris keempat pada waktu fajar pada 14 Juli 1915, menandai dimulainya pertempuran Somme tahap kedua. Yang ketiga ada pertempuran Pozieres. Pertempuran Pozieres adalah pertempuran selama 2 minggu, dari 23 Juli sampai 7 Agustus 1916, di desa Pozieres. Prancis selama pertempuran Somme pada tahun 1916. Meskipun divisi Inggris terlibat dalam sebagian besar pertempuran, terutama Pozieres, pertempuran ini dikenang sebagai pertempuran Australia. 4. Ada pertempuran Ladang Moket. Pertempuran Ladang Moket adalah bagian dari pertempuran Somme setelah pertempuran Pozieres yang terjadi mulai tanggal 5 Agustus sampai 27 September 1915. 5. Ada pertempuran Guillemont.
terjadi pada 3-6 September 1916 di Gelimon. Pertempuran Gelimon terjadi setelah pertempuran Byzantine Ridge dan menjadi sasaran penyerangan di akhir bulan Juli-Agustus. Sektor ini berisi sejumlah titik kekuatan pasukan Jerman. 6. Pertempuran Ginchy. Ini merupakan bagian dari pertempuran Somme pada Perang Dunia I yang terjadi pada tanggal 9 September 1916 di Ginchy. 7. Ada pertempuran Fleurus-Courcelette. Pertempuran Fleurus-Courcelette adalah serangan berskala besar terakhir Angkatan Darat Inggris dan terjadi pada tanggal 15 September 1916, selama 1 minggu pada pertempuran Somme. 8. Ada pertempuran Morval. Pertempuran Morval adalah sebuah serangan oleh Angkatan Darat keempat Inggris terhadap Jerman di Morval, Gatecourt, dan Lesbos selama pertempuran Somme dan terjadi mulai tanggal 25 September 1916. 9. Ada pertempuran Thiepval Ridge. Pertempuran Thiepval Ridge adalah serangan besar pertama tentara cadangan Inggris yang dipimpin Letnan Jenderal Hubert Howe selama pertempuran Somme dan dirancang bersamaan dengan penyerangan Angkatan Darat keempat Inggris pada pertempuran Morval. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 26-28 September 1916 di Thiepval, lembah Ancre dari Swaben Redop sampai Courcelette. 10. Ada pertempuran Le Transloy. Pertempuran Le Transloy adalah serangan terakhir Angkatan Darat keempat Inggris selama pertempuran Somme 1916 yang terjadi 1 Oktober sampai 5 November 1916. 11. Ada pertempuran Anker Heights. Pertempuran Anker Heights adalah pertempuran berkepanjangan pada Oktober 1916 selama pertempuran Somme yang terjadi 1 Oktober sampai 11 November 1916. 12. Ada pertempuran Ancre. Pertempuran Ancre merupakan pertempuran terakhir dari pertempuran Somme, terjadi pada tanggal 13 sampai 18 November 1916 di Ancre, Prancis. Ada beberapa dampak pertempuran Somme. Yang pertama, kedua belah pihak mengembangkan taktik yang terkonsentrasi pada objektif yang lebih jelas, yaitu dengan memanfaatkan berbagai persenjataan dan kendaraan militer untuk mendukung pasukan infanteri. Kedua, membuka jalan kelahiran serangan Stormtrooper, termasuk penggunaan creeping barrage di mana artileri memberondong tembakan bagai tirai tepat di depan infanteri yang bergerak maju. Terakhir, banyak menimbulkan korban. Inggris kehilangan 420.000 pasukan, Prancis kehilangan 205.000 pasukan, sementara Jerman kehilangan 680.000 pasukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.